distribusi binomial atau sebaran Bernoulli. Jadi distribusi probabilitas. Apa maksudnya distribusi probabilitas atau peluang? Jadi seperti yang kita ketahui, kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah bagaimana kita memperkirakan terjadinya peluang yang dihubungkan dengan suatu kejadian ataupun peristiwa dalam beberapa keadaan. Jadi misalnya peluang hari ini hujan berapa persen. Jadi ada peluang terjadinya sebuah peristiwa dalam beberapa kondisi. Nah, jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, maka dia akan membentuk sebuah sebaran peluang atau sebaran probabilitas. Kita lihat di sini, distribusi probabilitas itu adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui sebuah peluang terjadinya sebuah peristiwa. Jadi dia merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Misalkan di sini ada sebuah kasus. Ada 3 orang calon mahasiswa yang akan mendaftar di STAIN di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat 2 jurusan yaitu manajemen perhotelan dan manajemen usaha wisata. Nah, ketiga calon mahasiswa tersebut bebas memilih jurusan tempatnya akan kuliah. Bisa saja dia itu memilih di manajemen perhotelan, bisa saja dia itu memilih di manajemen usaha wisata. Jadi di sini ada 3 kemungkinan yang bisa mereka lakukan. Yang pertama, bisa saja mereka itu memilih tiga-tiganya manajemen perhotelan. Bisa saja tiga-tiganya memilih manajemen usaha wisata. Bisa saja misalnya 2 orang memilih manajemen perhotelan, atau 1 orang memilih manajemen perhotelan. Jadi di sini saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan pilihan yang mungkin terjadi. Kemungkinan pertama adalah orang pertama, kedua, dan ketiga itu sama-sama memilih manajemen perhotelan. Kemungkinan yang kedua adalah 2 orang memilih perhotelan, 1 orang memilih usaha wisata. Jadi di sini yang perhotelan itu orang pertama dan kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah orang pertama memilih perhotelan, kedua usaha wisata, ketiga perhotelan. Kemungkinan yang keempat adalah orang pertama memilih perhotelan, kedua usaha wisata, ketiga usaha wisata. Kemungkinan kelima, orang pertama memilih usaha wisata, kedua perhotelan, ketiga perhotelan. Kemungkinan keenam adalah orang pertama usaha wisata, kedua perhotelan, ketiga perhotelan. Dan terakhir adalah tiga-tiganya memilih jurusan usaha wisata. Jadi kalau kita lihat di sini, total kemungkinan pilihannya itu adalah 2/3 atau 8 kemungkinan. Kalau ditanya di sini, berapakah peluang ketiganya akan memilih manajemen perhotelan? Otomatis kalau tiga-tiganya memilih manajemen perhotelan, peluangnya itu adalah 3 dibagi 8. 1/8. Kenapa dikatakan 1/8? Karena hanya satu kemungkinan yang terjadi bahwa tiga-tiganya memilih perhotelan. Tapi kalau dikatakan misalnya, berapa peluang misalnya 2 orang dari 3 calon mahasiswa tersebut memilih perhotelan, kemungkinannya adalah 3/8. Kenapa demikian? Karena di sini ada kondisinya, ada simulasi pilihan ya, di mana di sini dia itu memilih perhotelan 2 orang, di sini juga memilih perhotelan 2 orang, dan di sini 2 orang. Jadi ada tiga kemungkinan yang terjadi dari 8 kemungkinan. Makanya peluangnya dikatakan 3/8. Ya, itu gambarannya yang pertama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tapi kita di sini tidak berbicara tentang hal itu. Yang kita diskusikan di sore hari ini adalah apa itu variabel acak. Ya, variabel acak itu adalah ukuran ataupun besaran yang merupakan hasil suatu percobaan
ataupun kejadian yang terjadi secara acak ataupun untung-untungan dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada dua jenis acak itu, ada variabel acak diskrit, ada disebut dengan variabel acak kontinu. Ya, seperti apa diskrit itu? Diskrit itu biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Jadi dia itu hasil perhitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada perhitungan itu 1,5, enggak. Perhitungan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Atau mulai dari 0. Nah, beda dengan variabel acak kontinu. Kalau variabel acak kontinu dihasilkan dari pengukuran dan bukan dari perhitungan. Misalnya, tinggi badan 170 cm, berat badan 2 kg, berat benda 2 kg. Itu adalah hasil pengukuran karena ada satuannya di sana. Nah, seperti kasus di sini, ada sebuah sampel, pilihannya adalah 3 baik, ini 2 baik, 1 cacat, ini baik, cacat, baik, sampai di sini semuanya cacat. Jadi nilai B itu menunjukkan tanpa cacat atau baik, C itu menunjukkan cacat. Jadi di sini variabel acak yang mungkin itu adalah 0, 1, 2, 3 jika X itu mengatakan cacat. Jadi 0 cacat, 1 cacat, 2 cacat, 3 cacat. Itulah yang dimaksud dengan hitungan tadi. Penghitungan. Ya. Jadi perlu kita bedakan dengan pengukuran. Kalau pengukuran ada satuan ukurannya. Bisa berat misalnya, bisa suhu, dan sebagainya. Nah, makanya dikatakan di sini, variabel acak diskrit itu adalah jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut dengan ruang sampel yang diskrit. Dan variabel acak yang didefinisikan disebut dengan variabel acak diskrit. Kita lihat di sini. Kita lihat. Penjualan mobil berdasarkan jenis kelamin. Hanya 0 jika laki-laki, 1 jika perempuan. Kedua, penelitian terhadap 50 produk baru. Itu percobaannya. Variabel acaknya apa? Jumlah produk yang rusak. Berarti jumlah produk yang rusak itu perhitungan. Bisa 0 rusak, bisa 1 rusak, bisa 2 rusak, bisa 3 rusak, sampai di sini kalau 50 produk baru, sampai semuanya rusak atau 50 rusak. Yang ketiga contohnya adalah pencatatan pengunjung restoran pada suatu hari. Jumlah pengunjung bisa tidak ada, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ini menunjukkan variabel-variabel acak yang diskrit. Karena prosesnya itu melalui penghitungan. Ya, kemungkinan variabel acaknya itu adalah dengan penghitungan. Kita bandingkan dengan di sini, yang kontinu. Definisikan kontinu itu jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan pecahan atau desimal. Maka itu disebut dengan ruang kontinu atau variabel acak kontinu. Kita lihat di sini. Ada percobaan isi botol minuman menjadi isi botol minuman jadi itu maksimum 600 ml. Berarti dalam satu botol itu ada air kandungannya itu adalah antara 0 sampai dengan 600 ml. Ini menunjukkan kemungkinan nilai variabel acaknya. Menunjukkan ada kontinuitas. Penimbang 20 paket kemasan, maksimum 2 kg. Nah, berarti 0 sampai 2 kg. Jarak Jakarta Bogor adalah 80 km, 80,5 km, 80,57 km. Itu menunjukkan ya proses hasil-hasil dari pengukuran. Ya, itu. Sampai di sana ada pertanyaan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan jelaskan apa jenis-jenis variabel diskrit. Di sini saya coba jelaskan dulu ada 4 jenis. Pertama, distribusi binomial atau Bernoulli. Inilah distribusi yang paling sederhana. Ada distribusi hipergeometrik, ada namanya distribusi Poisson, ada distribusi multinomial. Ya, inilah disebut dengan distribusi peluang diskrit. Sebentar ya, ini udah ada lagi tamu yang datang.
Oke. Oke, udah masuk semua ya. Nah, saya akan coba diskusikan tentang distribusi binomial. Penemunya adalah James Bernoulli, sehingga dikenal sebagai distribusi Bernoulli. Dia menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome, yaitu peluang sukses dan gagal, peluang sehat dan sakit, peluang ya atau tidak, peluang setuju tidak setuju, peluang laki-laki atau perempuan, peluang yang pasti dia itu hanya dua kemungkinan. Jadi misalnya, satu buah dadu dilemparkan ke atas. Berapa peluang yang muncul di permukaan itu adalah nomor 3. Otomatis dia itu kalau dadu, ruang contohnya itu ada 6. Di mana 3 itu hanya salah satu. Jadi dia itu 1/6. Berarti peluang angka 3 yang muncul adalah 1/6. Berarti sisanya itu adalah yang bukan angka 3, yaitu 1 kurang 1/6, yaitu 5/6. Jadi itu kira-kira gambarannya. Ada misalnya mata uang logam. Berapa peluang munculnya itu gambar? Otomatis setengah. Berapa peluang yang muncul itu adalah angka? Sama juga setengah. Jadi ini kira-kira. Karena itu, dalam Bernoulli ataupun dalam binomial, peluang sukses itu biasanya dilambangkan dengan P. Jadi peluang lulus itu bisa P, sisanya itu tidak lulus. Atau peluang tidak lulus, P, berarti sisanya itu adalah lulus. Jadi dua hal yang kontras, yang saling berlawanan, disitulah dia itu binomial. B itu artinya 2. Ya, rumusnya seperti di sini. Banyaknya X sukses dalam pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut dengan variabel acak binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi binomial. Rumusnya sebagai berikut. Ya. Atau di sini. Ini dia. Peluang X, banyaknya peristiwa yang sukses adalah binomial X sukses dengan syarat N banyak percobaan dan P sama dengan peluang sukses sama dengan N kombinasi X dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N kurang X. Di mana N kombinasi X itu adalah N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan N kurang X faktorial. Jadi nanti ini akan saya jelaskan nanti sebentar. Rata-ratanya adalah NP, variasinya adalah NPQ. Berarti NPQ berapa? Nanti kita lihat berapa NPQ-nya. Berarti P pasti diketahui, Q pasti diketahui, N-nya pasti diketahui. Simpangan bakunya berapa? Nanti akan kita perlihatkan. Di sini, probabilitas seorang calon karyawan tidak lulus ujian di sebuah hotel adalah 0,2. Berarti P-nya sama dengan 0,2. Pada suatu hari di hotel X, ada 4 orang calon karyawan. Hitunglah peluang dari calon karyawan tersebut 2 orang tidak lulus. Nah, berarti ada 2 orang tidak lulus. Jadi di dalam kejadian binomial ini dikatakan binomial X sama dengan 2, N sama dengan 4, P sama dengan 0,2. Jawabannya adalah 0,154. Dari mana caranya itu? Kita lihat di sini. Saya kopikan dulu soalnya itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin jelaskan dulu apa itu faktorial. Sampai di sini bisa kelihatan? Halo? Excel-nya bisa kelihatan? Oke. Oke, saya mundur dulu lagi. Jadi kalau ada misalnya N faktorial, ini bacanya ini N faktorial. Ya, bacanya ini N faktorial. N faktorial itu di sini saya merahin ya. Saya tandain ini jadi biru. N faktorial itu adalah inilah
N faktorial. Bacanya. Jadi N faktorial sama dengan N kali N kurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3 sampai kali 1. Jadi kalau ada misalnya 100 faktorial, itu sama dengan 100 kali 99, kali 98, kali 97, kali 96, kali 95, sampai kali 1. Kalau ada 10 faktorial, 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Kalau 6 faktorial, 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. 6 faktorial juga bisa menjadi 6 kali 5 faktorial. 6 faktorial juga bisa ditulis dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. 6 faktorial juga bisa ditulis dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 6 faktorial juga bisa kita tulis dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau jadi seperti ini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi itu faktorial. 1 faktorial itu sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi kalau ada pertanyaan, berapakah 6 faktorial dibagi 4 faktorial? Ini sederhana sekali nih. Ini kita kalikan saja. Sama dengan, saya coba apa ya? Berarti 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Bisa itu kita buat. Jadi disamakan ini pembilang dan penyebut. Kita samakan saja dua-duanya. Ini. Otomatis kan dia itu hasilnya adalah hasilnya adalah 4 faktorialnya itu hilang. Apa? Habis. Karena 4 faktorial bagi 4 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga dia menjadi 6 kali 5. 30. Itu maksudnya di sini. Nah, kemudian di sini tadi ada rumus kombinasi. Kombinasi. N kombinasi X sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial kali N kurang X faktorial. Kita lihat di sini. Nah ini. Berarti kalau ada misalnya 7 kombinasi 5, itu sama dengan 7 faktorial dibagi dengan X-nya 5. 5 faktorial kali 7 kurang 5 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 2 faktorial. Atau sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. Atau kita habiskan yang 5. Karena dia mati menjadi 7 kali 6 dibagi 2 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 2 kali bagi 2 kali 1. Sama dengan 42. Per 2 sama dengan 21. Inilah jawabannya. Ini. Ini. Kalau dikatakan 7 kombinasi 3, berarti 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial. Atau 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 4 faktorial. Kita hitung aja lagi. 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial. Otomatis ini habis nih. Nih. Yang 4 faktorial. Sehingga sisanya adalah 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 faktorial. Ini. Atau 7 kali 6 kali 5 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Atau 7 kali 6 kali 5 dibagi dengan 6 sama dengan 35. Itulah kombinasinya. Nah, sehingga rumusnya itu bisa kita masukkan ke sini. Rumusnya adalah di sini. Ini. Peluang X sama dengan BX dengan syarat NP sama dengan N kombinasi X dikali dengan P sukses pangkat X dikali Q gagal pangkat N kurang X. Ya, Q itu sama dengan 1 kurang P. Coba kita lihat di sini. Saya coba apakan ini, jelaskan. Probabilitas seorang calon karyawan tidak lulus ujian di sebuah hotel adalah 0,2. Berarti peluang suksesnya itu peluang tidak lulusnya. Berarti 0,2. Otomatis ada peluang lulus. Kalau P sama dengan tidak lulus, berarti tidak lulusnya itu adalah 1 kurang P.
Ini dia. Ini 1 kurang P. Kemudian ada 4 calon karyawan, berarti N sama dengan 4 orang. Ya, N 4 orang. Peluang tidak lulus adalah 0,2. Berarti P sama dengan 0,2. Berarti Q sama dengan peluang lulus. Di mana Q sama dengan 1 kurang P, 1 kurang 0,2. Nah, X itu adalah calon karyawan. N-nya. N-nya adalah calon karyawan. X itu adalah jumlah orang yang tidak lulus ujian. Berarti jumlah orang yang tidak lulus ujian datang ke hotel. Ada 4 orang datang ke hotel. Dia mau ujian. Kemungkinan yang terjadi adalah tidak ada yang lulus, tidak ada yang tidak lulus, atau semua lulus. Berarti jika X sama dengan tidak lulus, berarti pada saat X sama dengan 0, artinya adalah tidak ada yang tidak lulus, atau semua lulus. Pada saat X sama dengan 1, artinya adalah ada 1 orang yang tidak lulus. Pada X sama dengan 2, artinya adalah ada 2 orang yang tidak lulus. X sama dengan 3 berarti ada 3 orang yang tidak lulus. X sama dengan 4 adalah orang yang tidak lulus adalah 4 orang. Atau semua tidak lulus. Ya. Jadi kalau X sama dengan 4 semuanya tidak lulus. Sehingga kemungkinan yang terjadi kita buat jadi seperti ini. Kita lihat ini rumus. X-nya itu pertama kita gantikan dengan 0. Ini bukan, nah di sini X-nya adalah 2. Ini 3. Ini 4. Ya. Nah, jadi peluang X sama dengan 0, berarti yang tidak lulus 0. Berarti sama dengan binomial X sama dengan 0 dengan syarat N sama dengan 4, P sama dengan 0,2 sama dengan 4 kombinasi 0 dikali dengan 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat 4 kurang 0. Hasilnya sama dengan 4 kombinasi 0 kali 0,2 kali 0,8. Peluang X sama dengan 1, berarti sama saja 4 kombinasi 1 dikali dengan 0,2 pangkat 1 dikali dengan 0,8 pangkat 4 kurang 1 atau pangkat 3. Ya. Peluang X sama dengan 2 sama dengan binomial X sama dengan 2, N sama dengan 4, P sama dengan 0,2, 4 kombinasi 2. Sorry, ini 2 ini. Ya, 4 kombinasi 2. Ini juga 4 kombinasi 2. Ya. Selanjutnya kalau 3, berarti dia 4 kombinasi 3. Di sini. Inilah hasilnya. Sekarang bisa kita lihat. Coba dulu kalian hitung 4 kombinasi 0 berapa. Ya, coba dulu hitung. Coba hitung. Pertama 4 kombinasi 0. 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 2. 4 kombinasi 3. Coba Anda hitung, saya kasih dulu waktu 5 menit. Saya kasih kisi-kisinya di sini. Ayo, coba dihitung. Ayo, siapa yang bisa menghitung, saya kasih bonus.
Ayo coba dihitung dulu. Ayo, coba dihitung, halo. Pak, Ya, rumusnya boleh dituin nggak materinya, Pak? ya, Sorry. udah. Alah, ini mengganggu aja nih. Ayo, dapat? Dapat, ayo. Ketua kelas siapa? Nanti tolong dicatat siapa yang ngapa nilai ya. Saya Pak kelas Siapa? Tri. Ya, siapa yang menjawab nanti dengan benar, langsung kasih skor 5. Ayo, masa itu nggak bisa?
Ayo tolong dulu dihitung. Ayo. Halo? Wah, payah kalian ini. Itu aja nggak bisa. Oke, saya nggak sebelum dijawab saya nggak mau lanjut. Sebelum Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Coba tulis aja di chat. Oh, ditulis di chat, Pak. Iya. Nggak paham, tapi nggak ada nanya. Saya ulangi dulu sebentar. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan hanya bilang nggak bisa, nggak paham. 7 kombinasi 5 sama dengan N-nya itu 7, X-nya sama dengan 5. Berarti 7 faktorial, N faktorial 7 faktorial, dibagi 5 faktorial, X faktorial. Dikali dengan 7 kurang 5 faktorial. Sama dengan 7 faktorial, dibagi dengan 5 faktorial, 7 kurang 5 itu sama dengan 2. Nah, berarti dia menjadi, kita hitung di sini, karena ada di sini ada angka 5 faktorial, ini ada angka 5 faktorial, berarti kita hitung dia menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial, dibagi dengan 5 faktorial, dikali dengan 2 faktorial. Ini 5 faktorialnya itu habis, karena 5 faktorial bagi 5 faktorial itu sama dengan 1. Sisanya adalah 7 kali 6 dibagi 2 faktorial, sama dengan 7 kali 6 dibagi dengan 2 kali 1, sama dengan 42 bagi 2, sama dengan 21. Seperti itu caranya, tolong diperhatikanlah. Jangan hanya mengatakan saya belum paham. Tolong Davi Irwanto, tidak mungkin 4C 0 faktorial itu sama dengan 1. Tidak bisa itu, salah. Yang benar, kedua caranya dibuat, ditulis yang jelas. Ayo, siapa yang bisa? Halo? Oh, payah kalian. Masa nggak ada satu pun yang bisa? Hah? Aduh, susah orang ini. Gimana mau lulus ke instansi 2 ini aja nggak bisa. Coba, 4 kombinasi 0. Itu sama dengan 4 faktorial. Dibagi 0 faktorial. Dikali dengan 4 kurang 0. Itu sama dengan 4 faktorial. Dibagi dengan 0 faktorial. Kali 4 faktorial. Nah, itu sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Jadi seperti ini, biar Anda tahu. Itulah 4C0. Jadi jangan hanya ikut kelas ini, tapi tidak ada usaha untuk memahami. Sekarang hitung dulu 4 kombinasi 1 berapa? Ayo. Berapa 4 kombinasi 1?
Ayo, coba 4,1. Bentar, Pak. Ini kok bisa 1,34? Ayo, salah. Aduh, susah banget pun kalian itu. Goblok-goblok banget. Harus bagaimana menjelaskan, saya bingung. Masa itu aja nggak bisa? Tolong dulu lah dikerjakan dulu itu. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Kalau nggak bisa, ya susah, nggak bisa maju kita, nak. Jadi kalian itu hanya duduk di situ, tidak memperhatikan apa-apa. Ini saya bisa tidak meluluskan semua loh. Jujur saya katakan nanti. Biar aja kau ngulang nanti semua. Masa satu pun nggak bisa dikerjakan? Oke, David dapat 5. Skolastika tolong caranya. David dapat 5, Skolastika bikin caranya. Dari mana itu 4C1 sama dengan 12? Nggak ada itu, mimpi itu. Yang benar itu si David. Tambah skor 5. Ayo. Sekarang 4C2. 4C2 ayo. Ayo. 4C2. 4C2 ayo. Berapa itu hasilnya? Ini si Skolastika ini 6 bukan Pak, tapi nggak dijelaskannya. Ada-ada saja. Bikin jalanmu. Jangan tiba-tiba datang 6.
Ayo. Salah, David. Tidak boleh 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nggak boleh itu. Salah itu. Ayo. Salah. Kaulah salah itu. Alah, memang bodoh-bodoh banget pun. Oke, kita lihat ini. Salah, Om udah dibilang salah. Gimana sih Febrianti ini? Skolastika benar. Dapat 5, 6, 5. Ayo. Skolastika benar. Sekarang 4 kombinasi 3. Ayo. Ayo 4 kombinasi 3. Ayo berapa? Ayo, yang lain, ayo. Berapa 4 kombinasi 3? Halo? 4 kombinasi 3, ayo kita cari. Bisa dipahami? Hasilnya adalah 4. Sekarang coba 4 kombinasi 4. Berapa itu? Ayo.
Ini yang nulis 4 kombinasi 4 sama dengan 1 siapa nih? Halo? Buktikan 4 kombinasi 4 sama dengan 1. Halo? Itu Bapak yang Itu Bapak yang nulis. Ya, tuliskan, buktikan. Ayo. Tuliskan. Oke, 4 kombinasi 4. 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 kurang 4 faktorial. Sama dengan 4 faktorial bagi 4 faktorial kali 0 faktorial. Itu sama dengan, ingat, 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga dia sama dengan 4 faktorial bagi 4 faktorial kali 1. Jadi 4 kombinasi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal ini. Jadi dia jadi seperti di sini. Berarti dia menjadi, kita lihat di sini, kalau kita hitung di sini, seandainya ini kita hitung kembali, ke bawah kita copy, ya, saya akan coba kecilkan dulu dia ya, jadi 18. Berarti ini dia menjadi 4 kombinasi 0 itu sama dengan 1. Ini hasilnya adalah 4. Ini adalah 6. Ini sama dengan 4. Ini sama dengan 1. Nah, jadi dia menjadi, ya, 1 kali 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat 4. 4 kali 0,2 pangkat 1 kali 0,8 pangkat 3. Di sini 6 kali 0,2 pangkat 2 kali 0,8 pangkat 2. Di sini dia menjadi 4 kali 0,2 pangkat 3 kali 0,8 pangkat 1. Terakhir 1 kali 4 0,2 pangkat 4 kali 0,8 pangkat 0. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, atau kalau kita hitung dia di sini, kalau kita hitungkan di sini, dia di sini kita menjadi 4, angka 4 di sini, angka 1 di sini. Ya. Ini 4C1 itu sama dengan 4. Kalau saya tambahkan ini misalnya ada beberapa kolom lagi, ya. Ini saya kopikan ke sini. Otomatis dia di sini menjadi 4. Ini adalah angka 1. Di sini adalah angka 4. Di sini adalah 6. Ini menjadi 4 juga. Ini adalah 1. Kalau kamu kalikan itu semua, hasil akhirnya adalah ini angka 1 ya. Ini. Hasilnya adalah di sini. Ini. 0,8 pangkat 4 itu sama dengan ini. 0,8 pangkat 4. 0,2 pangkat 0 ini. Jadi dia menjadi 1 kali 1 kali 0,410. Itulah di sini. 4 kali 0,8, 0,2 kali 0,512. Itu yang ini.
Yang ketiga 6 kali 0,04 kali 0,640 ini sama dengan 0,1536. Keempat 0,008 kali 0,800 kali 4 0,0256. Terakhir adalah 0,0016 0,2 pangkat 4 kali 1 kali 1 di sini itu sama dengan 0,0016. Jadi inilah totalnya. Ditanyakan adalah berapa peluang 2 orang tidak lulus. Berarti X sama dengan 2. Jawabannya ini aja. Ini peluang 2 orang tidak lulus. Berarti ini artinya adalah peluang 0 orang tidak ada. X sama dengan 0 berarti tidak ada yang tidak lulus. Peluang X sama dengan 1 berarti 1 orang tidak lulus. Peluang X sama dengan 2 berarti 2 orang tidak lulus. Peluang X sama dengan 3 orang tidak lulus. Berarti peluang X sama dengan 4 berarti 4 orang tidak lulus. Nah, jadi kalau ditanya berapa peluang 2 orang tidak lulus, yaitu 0,154 atau 0,1536. Ini dia. Ini. Kalau ditanyakan misalnya, berapa peluang kurang dari 4 orang tidak lulus? Berarti kalau kurang dari 4 orang tidak lulus, berarti 0 orang tidak lulus, 1 orang tidak lulus, 2 orang tidak lulus, atau 3 orang tidak lulus. Berarti kan jumlahnya ini semua. 0 orang tidak lulus, 1 orang tidak lulus, 2 orang tidak lulus, dan 3 orang tidak lulus. Kalau kita hitung. Ini. Berarti dia adalah 0,4096 tambah 0,4096 tambah 0,1536 tambah 0,0256. Nah, hasilnya adalah 0,9984. Nah, berapa kemungkinan semuanya lulus? Berarti peluang X sama dengan 0 atau tidak ada yang tidak lulus. Berarti 0,4096. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Hitunglah peluang. Saya tanya di sini. Hitunglah peluang yang tidak lulus 2 sampai 3 orang. Coba hitung. 2 sampai 3 orang. Ayo hitung.
Berapa? Halo, apakah aku tidak ada bicara sama orang? Ayo, 2 sampai 3 orang. Berapa? Halo? 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 Ini satu kelas ku anggap nggak hadir ya. Saya anggap nggak hadir. Baik, cukup sampai di sini. Ku anggap nggak hadir. Lagi nyari, Pak. Yang hadir itu di sini hanya si David, Kaula, sama Febriani, sama Skolastika. Lainnya dianggap nggak hadir. Saya anggap nggak hadir apapun alasanmu. Bapak, Ada apa? Ada apa? boleh tolong dijelasin sekali lagi nggak? Nggak bisa. Udah berpuluh kali. Dari mana kamu dari tadi? Masih belum paham, Pak. Di mana tidak paham? Di itunya Pak yang terakhir di peluang itu Pak, mencari peluang. Peluang yang mana? Kan udah jelas. Bapak tadi suruh nyari peluang itu. Ya, peluang antara itu, Pak. 2 sampai 3 orang. Kenapa kamu nggak bisa? Makanya kamu nggak perhatikan. Peluang 2 orang kan ini, 2 orang tidak lulus. Kalau kurang dari 3-4 orang, kurang dari 4 orang tidak lulus, berarti peluang kurang dari 4 orang tidak lulus itu berarti yang tidak lulus 0, tidak lulus 1, tidak lulus 2, tidak lulus 3 orang. Itu kan kurang dari 4 orang. Pertanyaan saya, sekarang peluang tidak lulus 0 itu ada berapa peluangnya? Yaitu 0,4096. Peluang 1 orang tidak lulus itu adalah 0,4096. Peluang 2 orang tidak lulus adalah 0,1536. Peluang 3 orang tidak lulus itu adalah 0,0256. Peluang semuanya tidak lulus itu adalah 0,0016. Kan udah jelas. Itulah di sini jawabannya.
Berapa kemungkinannya semuanya tidak lulus? Berarti peluang empat-empatnya tidak lulus, yaitu 0,0016. Pertanyaan saya ke kalian adalah, hitunglah peluang yang tidak lulus itu 2-3 orang. Coba hitung berapa 2-3 orang. Berapa? Berapa peluang tidak lulus 2-3 orang di situ? Berapa? Ayo. Ya, satu Pak. Boleh coba Pak. Tulis saja di chat. Baik. 0,1792. Dari mana dapatnya itu? Alin Wijayanti dapat tambahan skor 5. Miftahul Khoir salah. Alin dapat tambahan 5. Tolong dicatat, nanti dilaporkan di grup siapa yang dapat nilai hari ini. Jadi yang sisanya itu dianggap nggak hadir. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Selamat sore. Sampai ketemu minggu depan. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, Tunggu terima sebentar kasih. dulu. Saya foto dulu. Saya foto dulu. Terima kasih Pak.
Sore Pak, malam.